Udah mulai. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Ibu Jenny Irawan SEMM dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi analisis laporan keuangan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini ada saya, Stefanus Yosef M. Ameak, dan ada teman-teman saya, Abdul Rohmanillah, Firliana Andita Putri, dan Intani Aulia. Langsung saja, mari kita masuk ke materinya. Dan yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Intani Aulia. Kepada Intani, saya persilahkan. Baik, terima kasih Stefan atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini untuk menjalankan bisnis tidak boleh sembarangan. Diperlukan pengetahuan yang memadai terkait usaha beserta aktivitas yang di dalamnya. Salah satunya adalah persoalan laporan keuangan. Keuangan merupakan unsur terpenting di dalam bisnis karena ini menjadi penentu usaha akan berkembang atau sebaliknya. Atas dasar itu, untuk membangun bisnis dari awal dibutuhkan akuntan atau seseorang yang mengelola keuangan bisnis yang terampil dan berpengalaman. Nah, secara umum, laporan keuangan ini merupakan laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan ataupun setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Nah, mengingat pentingnya hal itu, maka laporan ini harus dibuat dengan tepat. Maka selanjutnya ini kita akan mengetahui mengenai tujuan dari laporan keuangan. Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan ini yaitu untuk memberikan informasi yang berguna bagi para investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib. Nah, sedangkan tujuan umumnya ini ada yang di PPT, bisa kita lihat pada layar di depan ini, yaitu yang pertama mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Poin yang kedua yaitu untuk menilai kinerja bisnis pada saat tahun berjalan. Poin yang ketiga ini membandingkan nilai perusahaan. Poin yang keempat memproyeksikan bisnis di masa depan. Poin yang kelima memberikan perubahan posisi keuangan pada periode tertentu, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi pos-pos keuangan yang bermasalah. Selain tujuan di atas, laporan keuangan ini juga bertujuan untuk memungkinkan menaksir potensi perusahaan dan menghasilkan laba, dan juga memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aset dan juga kewajiban. Nah, pada slide berikutnya di sini tuh ada kelompok yang melakukan analisis keuangan. Kelompok yang melakukan analisis keuangan ini ada 6. Yang pertama ini adalah manajer perusahaan, yang kedua ada investor pasar modal, yang ketiga ada karyawan perusahaan, yang keempat ada pemberi kredit, yang kelima ada auditor internal dan eksternal, dan yang terakhir ini merupakan regulator. Nah, pada materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Firliana. Metode analisis laporan keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada metode komparatif. Metode komparatif atau perbandingan digunakan dengan cara menggunakan angka-angka di laporan keuangan dan membandingkan dengan angka-angka yang ada di laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang kedua ada metode analisis. Metode dengan menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan beberapa tahun dan kemudian menggambarkan tren atau grafiknya. Oleh karena itu, pada metode ini dibutuhkan bantuan pengetahuan statistik, misalnya seperti penggunaan rumus program linier, yaitu Y sama dengan A plus BX. Teknik tren dapat digunakan untuk memproyeksikan laporan keuangan di masa depan dengan menggunakan data historis.
Yang ketiga ada metode Common Size Financial Statement. Metode ini merupakan metode analisis yang menjadikan laporan keuangan dalam bentuk presentasi. Adapun presentasi yang dibuat biasanya berkaitan dengan jumlah yang bernilai penting. Misalnya aset pada neraca, penjualan pada laporan laba rugi perusahaan. Analisis laporan keuangan Common Size menganalisis neraca dan laporan laba rugi dengan menggunakan persentase. Dalam analisis Common Size, semua akun laba rugi dinyatakan sebagai persentase penjualan. Yang keempat ada metode Index Time Series. Metode Index Time Series atau analisis tren disebut juga time series. Analisis tren membantu manajer keuangan perusahaan menentukan bagaimana perusahaan cenderung melakukan kinerja dari waktu ke waktu. Analisis tren didasarkan pada data historis dari laporan keuangan perusahaan dan data perkiraan dari performa atau rencana ke depan perusahaan. Salah satu cara yang populer dalam melakukan analisis tren adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Selanjutnya, jenis analisis laporan keuangan. Analisis horizontal. Metode analisis keuangan horizontal adalah metode analisis dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan yang sama pada periode yang berbeda. Biasanya perbandingan laporan keuangan yang dianalisis menggunakan 2 atau 3 periode, di mana periode yang lebih awal digunakan sebagai dasar perbandingannya. Analisis ini digunakan dengan melihat persentase penurunan dan kenaikan pos-pos laporan keuangan dari periode yang dibandingkan. Oleh karena itu, metode ini sering disebut sebagai metode dinamis. Selain membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih yang disebut juga dengan analisis komparatif, ada beberapa metode lain yang umum digunakan untuk melakukan analisis horizontal, yaitu yang pertama ada analisis tren atau indeks. Analisis tren atau indeks analisis untuk mengetahui kecenderungan dari posisi keuangan. Analisis ini biasanya dinyatakan dalam persentase, namun dapat juga dinyatakan dalam indeks apabila menggunakan lebih dari 2 periode. Yang kedua ada analisis sumber daya dan modal. Digunakan apabila ingin mengetahui sumber dan alokasi modal perusahaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya. Yang ketiga ada analisis perubahan laba kotor, digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan laba kotor perusahaan dari periode ke periode. Selanjutnya ada contoh sebuah perusahaan PT ABC pada tahun 2019 memiliki pendapatan sebesar 625.500.000 dan pada tahun 2020 memiliki pendapatan sebesar 575 juta. Maka untuk melakukan analisis horizontal, kita perlu mencari persentase perubahan pendapatan dari periode tahun 2019 ke tahun 2020 dengan cara pendapatan tahun 2020 dikurang pendapatan 2019 dibagi pendapatan 2019. Maka terdapat penurunan pendapatan PT ABC sebesar 8,78% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Ya, terima kasih untuk Firliana atas waktunya. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang analisis vertikal. Analisis vertikal sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis common size. Analisis common size adalah analisis yang membandingkan pos-pos laporan keuangan dengan menggunakan persentase dalam satu periode tertentu. Laporan yang dianalisis biasanya adalah laporan laba rugi dan neraca. Untuk laporan laba rugi dinyatakan sebagai persentase di mana setiap akun barisnya dibagi dengan pendapatan. Sedangkan pada laporan neraca, setiap akun dibandingkan dengan total aset. Yang kedua ada analisis break-even. Analisis break-even atau analisis titik impas adalah analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan yang harus dicapai oleh perusahaan. Analisis break-even membantu perusahaan untuk menganalisis berapa produk yang harus dijual atau berapa rupiah yang harus diterima pada satu periode tertentu. Analisis ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategi bisnis agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dan mengurangi resiko kerugian. Dan yang ketiga ada analisis rasio keuangan.
Analisis rasio keuangan digunakan untuk menilai suatu kinerja perusahaan berdasarkan pos-pos laporan keuangan pada satu periode tertentu. Analisis rasio keuangan berfungsi sebagai tolak ukur dalam mengambil langkah strategis perusahaan pada periode selanjutnya dan mengevaluasi sumber daya perusahaan. Selanjutnya ada analisis rasio. Analisis rasio terbagi menjadi 4. Yang pertama ada rasio profitabilitas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan mencetak keuntungan. Yang kedua ada rasio likuiditas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan bisa melunasi utang jangka pendek dengan memakai aset lancar. Dan yang ketiga ada rasio efisiensi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir ada rasio solvabilitas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan bisa melunasi semua utangnya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya yang bernama Stefan. Lanjut. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang format laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam satu periode. Laporan ini memiliki dua bentuk, yaitu bentuk langsung atau single step dan bentuk bertahap atau multiple step. Bentuk laporan single step berarti beragam jenis pendapatan dan beban dihitung sekaligus, kemudian didapatkan nominal laba atau rugi. Sedangkan pada format multiple step, Anda perlu melakukan pengelompokan jenis pendapatan dan beban terlebih dahulu. Berikutnya yang kedua ada laporan perubahan modal. Laporan ini menggambarkan peningkatan atau penurunan modal bersih dalam satu periode. Pembuatan laporan ini membutuhkan laporan laba rugi, di mana Anda bisa mengetahui nominal modal di akhir periode setelah dikurangi dengan laba atau rugi yang didapat perusahaan. Yang ketiga ada neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan, yaitu aset, hutang, dan modal suatu perusahaan di akhir periode. Neraca dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu bentuk laporan atau stafel dan bentuk T atau skontro. Dan yang terakhir ada laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai aliran kas keluar masuk sebuah perusahaan. Laporan ini terdiri dari 3 aktivitas utama, yakni aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Perusahaan Anda perlu membuat laporan keuangan yang kredibel dan profesional, karena laporan keuangan yang tidak jujur akan membawa Anda pada mitigasi risiko yang keliru. Laporan keuangan dibuat untuk beragam tujuan, seperti menilai kinerja manajemen, mengetahui potensi dan kekurangan yang dimiliki, serta untuk menetapkan langkah perbaikan perusahaan di masa mendatang. Barangkali Anda membutuhkan pelatihan analisis laporan keuangan untuk memperdalam hal ini, karena ya lumayan materinya cukup luas. Kita berlanjut ke materi yang berikutnya, yaitu pengguna analisis laporan keuangan. Siapa sajakah kira-kira pengguna dari analisis laporan keuangan yang telah kita susun? Yang pertama adalah manajemen perusahaan. Kalau mau dibilang, mereka tuh bisa dikatakan sebagai pengguna utama dari laporan keuangan. Mengingat manajemen perlu menyiapkan analisis yang terintegrasi guna untuk menentukan langkah perusahaan. Selain itu, mereka juga perlu mengevaluasi efektif atau tidaknya kegiatan operasional yang sudah dilakukan. Jadi benar-benar laporan keuangan ini sangat dibutuhkan oleh manajemen perusahaan ya teman-teman. Yang kedua, pengguna laporan keuangan yang kedua adalah kreditor. Jika sebuah perusahaan akan mengajukan pinjaman dana, laporan keuangan jelas menjadi dokumen pertama yang harus disiapkan. Kreditor tentu perlu menganalisis mendalam terlebih dahulu demi mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar utang di kemudian hari.
Untuk memperdalam pengetahuan sebagai kreditor, Anda dapat mengikuti pelatihan analisis laporan keuangan untuk kredit ya. Dan yang berikutnya adalah investor. Analisis laporan keuangan dibutuhkan baik oleh investor lama ataupun calon investor yang tertarik untuk menanam modal. Investor adalah pihak yang mengharapkan keuntungan. Oleh karena itu mereka perlu tahu apakah keuangan perusahaan ini masih sehat untuk terus mencetak laba atau tidak ya teman-teman. Dan pengguna laporan keuangan yang terakhir adalah pemegang otoritas. Pihak ini umumnya berasal dari badan negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan auditor pajak, khususnya jika perusahaan itu milik publik. Dan materi terakhir yang akan kami sampaikan adalah manfaat analisis laporan keuangan. Seperti yang teman-teman lihat pada salindiah yang kami tampilkan di layar, manfaat-manfaat tersebut telah kami rangkum, yaitu yang pertama adalah untuk mengevaluasi hasil kerja divisi atau departemen dalam perusahaan. Manfaat yang kedua adalah untuk mengetahui hasil kinerja, pendapatan, serta kemajuan atau perkembangan perusahaan. Manfaat yang ketiga adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan serta daftar hutang yang dimiliki. Manfaat berikutnya adalah untuk menentukan kebijakan perpajakan, dan manfaat terakhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan. Ibu Jenny yang kami hormati dan teman-teman sekalian, kira-kira hanya inilah yang dapat kelompok kami sampaikan kepada Ibu Jenny dan teman-teman. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Kami juga memohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun ada kata-kata yang menyinggung teman-teman. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih.